Halo, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast, segmen Opsionologi episode ke-10. Kali ini gue bakal bahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu kuliah sambil berbisnis. Pertanyaannya, apakah bisa? Ya, jawabannya bisa, cuma ada tapinya. Tapi apa sih? Bakalan gue bahas dalam Opsiana Podcast episode ke-10. Gue bakal mulai dengan membahas sebuah tren yang lagi hits saat ini. Di mana anak-anak muda, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana anak-anak muda itu mulai membangun bisnis mereka sendiri. Contohnya di Amerika. Biasanya di Amerika itu anak-anak mudanya membangun bisnis startup teknologi. Sedangkan di Indonesia juga ngikutin tren tersebut, cuma bedanya anak-anak muda itu membangun bisnis startup. Dan juga ada yang bisnis biasa UMKM, ada juga bisnis UMKM yang didigitalisasi. Dan presentasinya itu juga seimbang. Nah, biasanya nih gue ketemu CEO atau pemilik usaha atau enggak founder atau enggak C-level eksekutif yang umurnya masih muda, tapi rata-rata mereka udah lulus kuliah sih. Atau enggak mereka mulai bisnisnya ketika mereka udah lulus kuliah. Tapi gue juga pernah ketemu sama CEO atau C-level eksekutif lainnya yang masih berada di bangku kuliah. Gue juga pernah ketemu orang-orang seperti mereka, di mana mereka menjalani bisnis mereka sambil menyimbangkan dengan kuliah mereka. Cuma nggak menutup kemungkinan ya, bukan cuma anak kuliahan, ada juga yang masih duduk di bangku sekolah seperti SMA. Ada, tapi jarang. Atau mungkin gue kurang tahu sih. Lalu muncul nih pertanyaan. Kenapa sih banyak mahasiswa yang kuliah tapi mereka juga berbisnis? Lalu bagaimana sih cara menyimbangkan waktu kuliah dan juga waktu usaha mereka? Apa kesulitan yang mereka hadapi? Dan masih banyak lagi pertanyaan seperti itu. Jadi sebelum gue masuk pembahasan, gue bakal jelasin dulu kenapa gue memilih topik ini. Alasan gue simple, karena banyak banget ya anak kuliah yang buat usaha saat ini. Gue itu pengen sharing, enak gak enaknya kuliah sambil berbisnis. Mitos apa sih yang biasa muncul ketika orang mendengarkan kata kuliah sambil berbisnis? So, mari kita mulai aja. Jadi, menurut gue itu anak kuliahan punya potensi. Anak kuliah itu potensial banget. Karena anak kuliah itu dituntut untuk yang namanya aktif. Ada yang aktif di bidang akademik, ada yang aktif di bidang kompetisi, dan juga ada yang aktif di bidang organisasi. Semua itu adalah bentuk pengembangan diri. Cuma tergantung personalitas mereka, sifat mereka, kepribadian mereka. Mereka cocoknya kemana. Lalu muncullah sebuah tren startup. Di mana startup-startup yang sukses didirikan oleh anak-anak muda yang notabene masih duduk di bangku kuliah. Akhirnya banyak anak muda yang menjadikan pendiri startup tersebut, seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, sebagai role model mereka dalam menjalankan usaha sambil kuliah. Gue bakal menjelaskan beberapa alasan anak muda, terlebih anak kuliah, memilih menjalankan bisnis mereka sambil kuliah. Gue bakal bahas dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut TBS, ada 5 hal yang menyebabkan tren anak muda menjalankan bisnis. Yang pertama adalah karena satu, bisnis menjadikan lokasi dan waktu bukanlah hal yang penting. Hal ini sering disalah kaprahkan oleh anak-anak muda, terlebih anak kuliah, di mana kalau kita punya bisnis, kita punya banyak waktu, dan kita bebas ngapain aja tanpa perlu ikatan perusahaan. Gua sendiri nggak sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Kita bebas kemana aja, oke. Nggak perlu ke kantor, oke.
Kita punya banyak waktu dan bebas memilih waktu kita untuk kerja kapan seenak kita. Nah, ini yang sedikit rancu atau bisa dibilang pandangan yang salah. Pertama nih, sebelum gue masuk ya, menurut gue buat anak kuliah itu, hal ini bisa jadi pilihan yang aman. Karena anak kuliah bisa mengutamakan kuliahnya dulu sambil berbisnis. Cuma yang tadi, gue nggak setuju dengan pandangan waktunya bebas, kita bisa melakukan sesuka kita kapanpun dan dimanapun. Menurut gue itu pandangan yang rancu. Justru ya ketika kita memilih terjun ke dunia bisnis atau buka usaha, apalagi di awal kita harus benar-benar fokus. 24 jam waktu kita harus benar-benar difokuskan buat usaha kita. Terlebih kayak gue bisnis online itu benar-benar 24 jam harus mantengin komputer. Yang nggak 24 jam yang benar-benar gue harus mantengin komputer, cuma 24 jam gue harus ready. Karena gue juga nggak paham kenapa ada customer yang jam 12 malam juga masih nanyain barang gue. Cuma gue sendiri harus bales. Namanya juga fast respon kan. Dan maksudnya tidak perlu memikirkan yang namanya lokasi itu karena ketika kita mulai usaha, mulai bisnis itu, kita belum punya tempat, belum punya yang namanya kantor. Anak kuliah itu enak banget pokoknya. Kalau lu mau berbisnis, lu nggak perlu yang namanya kantor. Lu bisa nongkrong di kafe ngerjain. Kalau lu lagi nggak punya duit, ngerjain aja di kosan temen. Nah, ketika kalian udah punya dana, barulah kalian cari tempat, baru fokus kerjain di situ. Jadikan itu kantor kalian. Makanya, kuliah sambil berbisnis cocok deh. Karena anak kuliah itu kan nomaden banget. Jadi nggak perlu yang mikir namanya lokasi, tapi tetap harus fokus 24 jam ready lah dalam menjalankan bisnisnya. Alasan kedua adalah mencari koneksi. Kalau yang ini sih udah pasti ya, anak muda itu, terlebih anak kuliahan, seneng banget yang namanya bersosialisasi. Apalagi pas masih awal-awal kuliah, di mana itulah masa-masa awal kita bebas dari yang namanya seragam sekolah. Kita bakalan ketemu banyak orang baru, ada temen baru, ada dosen, ada mentor, dan lain-lain. Cuma muncul pertanyaan, gimana sih caranya berhubungan dengan mereka? Cara gampangnya gimana sih? Dan menurut gua cara paling gampangnya adalah lewat berbisnis. Karena dengan memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, kita punya sebuah alasan untuk mengontak seseorang. Misalnya gua mau ngontak si A, karena gue butuh dia untuk jadi salah satu partner gue dalam berbisnis. Alasan ketiga adalah bisnis menjadi ajang untuk menunjukkan bakat dan kreativitas. Well, yang ini gue cukup setuju sih. Dimana bisnis bisa memotivasi anak muda, terlebih anak kuliah. Hal ini juga yang mendorong tumbuhnya startup di lingkungan universitas. Dimana banyak universitas saat ini yang menyiapkan program kreativitas mahasiswa. Bahkan ada yang menyiapkan inkubator untuk para mahasiswanya yang punya ide bisnis kreatif. Di kampusku juga ada inkubator bisnis. Cuma bukan sepenuhnya didirikan oleh kampus gua, dia kerjasama dengan venture capitalist buat membangun inkubator di mana yang bisa masuk ke situ adalah mahasiswa kampus gue yang punya ide bisnis yang udah diseleksi. Selain ide, banyak juga nih anak kuliah yang bisa dibilang baru belajar lah. Dari dosen A, gue dapat ilmu baru nih. Atau enggak, gue ikut organisasi, gue dapat koneksi baru nih. Coba deh gue manfaatkan ini dalam dunia bisnis. Jadi mereka mempraktikkan apa yang baru mereka pelajari dan mereka dapatkan ke dunia bisnis. Apakah benar-benar bisa berjalan atau enggak. Dan juga banyak ya yang menjalankan bisnis itu karena mereka pengen terkenal seperti para pendiri startup di luar negeri, si Mark Zuckerberg seperti itu. Alasan keempat adalah adanya kekuatan yang membuat hal yang tidak ada menjadi ada. Kalau menurut gue hal ini berhubungan banget dengan yang namanya produk. Contoh, sekarang itu banyak banget startup teknologi yang berfokus di startup aplikasi. Dimana kalau lo ngebuat aplikasi itu kan mulainya dari ide. Ide itu abstrak lah, nggak ada bentuk nyatanya. Contoh nyata, Tokopedia itu awalnya nggak ada. Bahkan cuma ide dari pendirinya, Mr. William Tanuwijaya.
Cuma kenapa Tokopedia itu sekarang ada dan bisa bertahan sampai sekarang? Karena ide tersebut diwujudkan dengan melalui sebuah action. Actionnya apa? Coding. Kekuatan ini yang bisa dibilang magicnya anak muda zaman sekarang. Anak muda kan suka banget tuh yang namanya kejutan. Dan startup itu banyak banget yang memberikan kejutan-kejutan di dunia bisnis. Karena startup itu banyak yang memberikan disruption kepada pasar. Contohnya Tokopedia tadi, awalnya itu bisnis online itu nggak booming. Yang bisa bikin bisnis online itu ya perseorangan. Cuma ketika Tokopedia muncul, tiba-tiba meledak lah bisnis online. Dan semua orang tiba-tiba bisa bisnis online di saat itu juga. Dan itu benar-benar kejutan buat para retail offline saat itu. Yang kelima dan juga yang terakhir di sini adalah peluang pasar. Peluang di sini adalah kemudahan yang terbuka lebar dan berada di depan mata maksudnya. Jadi buat anak kuliah itu yang notabene saat ini adalah anak-anak muda milenial, generasi milenial ke atas, akses informasi dan juga akses kepada calon pembeli itu jadi gampang banget. Mudah banget. Coba lewat sosmed. Alah, gampang banget lah. Udah makanan sehari-hari kok. YouTube itu sumber hiburan. Kalau mau belajar juga lewat YouTube sekarang. Mbak Google, ditanya ke Mbak Google semuanya juga bisa jawab. Mbak Google jadi sumber informasi atas segala hal. Ya, balik lagi lah kepada poin nomor 3. Di mana anak muda atau anak kuliah zaman sekarang memanfaatkan bakat dan kreativitas mereka untuk menciptakan produk lalu diuji ke pasar. Apakah bisa dapat jatah tuh di dalam pasar tersebut. Nah, itu menurut DBS. Gue juga punya sumber lain nih, dari smartbusiness.co.id. Ada 5 poin juga, cuma ada beberapa poin yang sama. Yang pertama adalah perkembangan personal atau yang bisa dikatakan self-development yang lebih cepat. Bisnis itu kalau ditekunin dengan benar, bisa membantu kita untuk mengembangkan diri juga. Terlebih personalitas kita. Hal ini dibentuk dari bagaimana kita menyelesaikan masalah atau mengatasi hambatan kita dalam menjalankan bisnis kita agar bisa tetap stay and bisa dibilang stabil. Cocok banget lah buat anak kuliahan karena ini akan menjadi latihan buat kita di mana kita harus bisa belajar memanage waktu dan prioritas. Mana yang lebih dulu dikerjakan, mana dulu yang ditunda. Ya, tentunya selain kita mengembangkan diri dari segi manajemen waktu, kita juga harus berhadapan dengan banyak jenis customer. Dari situ kita juga mengembangkan public speaking, bagaimana cara kita memahami kebutuhan customer, bagaimana cara kita menghadapi customer yang rewel, dan bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Karena kalau ketemu customer rewel tuh bawaannya emosi. Kita nggak boleh ngelampiasin langsung, nggak boleh marah langsung. Bisa kabur kan customer. Seperti itu. Lanjut, yang kedua, ada energi dan motivasi. Ya, ini sudah pasti sih. Kalau lo punya bisnis, lo termotivasi. Sulit juga jelaskannya. Yang ketiga, kreativitas anak muda. Ini poin yang sama dengan poin yang di atas tadi, dengan poinnya DBS. Yang keempat, kemampuan belajar yang lebih cepat. Ini apa bedanya sama self development ya? Ya mirip lah, mungkin bisa dibilang nih sub poinnya dari poin pertama tadi. Nah, yang kelima, potensi keuntungan jangka panjang lebih besar. Kalau ini berhubungan banget dengan yang namanya investasi. Gue pernah ngobrol sama salah satu entrepreneur, namanya Timotius Bong. Gue banyak belajar dari dia. Dia bilang kalau kita kuliah sambil berbisnis, itu oke banget. Karena kalau kita berhasil saat kuliah, kita punya bisnis yang berjalan. Bahkan bisa dibilang stable ketika kita udah lulus nanti. Jadi tinggal dilanjutin aja. Lalu kalau berhasil, kita tinggal menikmati keuntungannya. Cuma kalau kita gagal, we lose nothing. Karena kalau kita bisnisnya gagal pas kita kuliah, kan masih ada backup tuh. Jatah sarjana kita jadi backup. Dimana bisa kita manfaatkan waktu kita setelah lulus kuliah ya buat cari kerja. Toh bisnis kita gagal, apa yang mau dilanjutin? Cari kerja aja langsung.
Nah, itu sih dari artikel yang udah gue baca. Tapi kalau ditanya lagi, apa sih alasan gue secara personal ketika masih kuliah memutuskan untuk berbisnis? Gue punya beberapa alasan. Sebenarnya alasan ini udah lama gue pikirkan sebelum gue benar-benar terjun. Jadi yang pertama itu, gue sebisa mungkin menghindari yang namanya persaingan dunia kerja. Bukan karena gue takut, tapi karena gue tahu cari kerja itu susah dan banyak saingannya. Kenapa gue tahu? Gue pernah nyoba. Tentunya ya saat gue masih kuliah, dan itu susah banget kalau lu nggak punya yang namanya CV. Jadi pada dasarnya itu, dunia kerja dan dunia bisnis itu ya beda-beda tipis lah. Kalau kita nggak dapat kerja, bisa sampai 3 bulan nggak ada sumber penghasilan. Kalau berbisnis, sama. Kita mulai usaha 3 bulan, belum ada untung ya belum ada penghasilan. Kalau hoki nih, langsung dapat kerja, bisa langsung ada penghasilan di bulan pertama. Sama aja kalau berbisnis. Kalau bulan pertama tiba-tiba dapat pesanan yang kuantitasnya banyak, atau nggak bobot atau nggak mahal, bisa langsung untung. Cuma gue emang punya feeling aja yang membuat gue kurang tertarik untuk terjun ke persaingan dunia kerja setelah gue lulus nanti. Tapi meskipun gue menghindari persaingan dunia kerja ini, gue nggak menghindari kok yang namanya dunia profesional. Karena profesional itu menurut gue adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengaplikasikan kemampuan yang kita miliki. Alasan kedua gue itu karena gue itu adalah tipe orang yang suka banget namanya tantangan. Dan menurut gue, kuliah sambil berbisnis itu adalah tantangan yang cukup menarik. Lalu ada yang nanya nih, Win, kalau kuliah sambil kerja gimana? Jawaban gue adalah, ya, kuliah sambil kerja itu juga punya tantangan tersendiri. Gue udah pernah jadi gue tahu, tapi bakal gue bahas topik ini di topik yang lain aja, di episode yang lain aja. Karena ini topiknya khusus kuliah sambil berbisnis. Cuma, menurut gue ya, tantangan ketika kita kuliah sambil berbisnis itu lebih besar dan lebih berat resikonya ketimbang kuliah sambil kerja. Apalagi kalau kita lagi kuliah gitu, tiba-tiba kita harus cabut karena ada urusan dari bisnis kita. Jadi gue udah ngasih tahu dua alasan gue kenapa gue memilih kuliah sambil berbisnis. Gue masih punya alasan lain, cuma nggak gue sebutin karena belum kepikiran aja, atau mungkin gue sulit lah menyampaikan alasan gue yang lain itu. Lalu muncul nih pertanyaan, oke Win, lu punya alasan, lu udah tahu apa prospeknya dari kuliah sambil berbisnis. Cuma, apa sih kesulitan yang dihadapin oleh mahasiswa yang menjalani kuliahnya sambil menjalankan bisnis? Jawaban gue satu, masalahnya banyak banget. Yang paling parah yang gue alami dan gue rasakan, dan juga dirasakan oleh banyak entrepreneur muda, adalah penggunaan waktu, time management. Jadi, gue itu mulai usaha gue itu bareng temen gue itu kan 6 bulan yang lalu. Itu pas awal-awal usaha, gue bingung banget. Apalagi kalau banyak orderan masuk, barengan pas gue lagi ngerjain tugas akhir. Mati gak lu tuh? Bayangin, gue harus mentingin mana dulu, orderan dulu apa tugas akhir. Kalau gue gak ngerjain orderan, gue rugi. Kalau gue gak ngerjain tugas akhir, nilai gue jelek banget. Lalu gue gak lulus, gue ngulang, rugi juga. Sama aja ruginya. Akhirnya hal yang gue lakuin adalah pertama kali itu adalah gue selang-seling ngerjain pekerjaan gue dan juga orderannya itu. Gara-gara itu gue harus tidur jam 3 pagi, bangun lagi jam 5 pagi. Begitu terus sampai 2 mingguan. Gila, itu capek banget. Akhirnya berangkat dari pengalaman itu, gue belajar yang namanya time management. Gue belajarnya dari mana? Dari buku, internet. Pokoknya banyak deh sumbernya. Gue juga nanya orang gimana cara ngatur waktu yang tepat. Gue berusaha ngatur waktu gue agar bisa fleksibel kalau ada pekerjaan mendadak. Dan dari manajemen gue itu, gue mencoba memanage di mana gue punya waktu buat beristirahat. Jadi kalau gue nggak ada kerjaan ya gue istirahat. Kalau ada kerjaan, waktu istirahat itu bisa gue pakai. Tapi membuat gue nggak begitu lelah. Jadi masih bisa fokus-fokus gitulah.
Gue juga belajar hal ini dari akun di Instagram, salah satunya Glyn Indonesia. Dia tuh pernah post, satu post, itu tentang sebuah tips yang sangat membantu gue sampai saat ini. Jadi di postingan itu, dia menyebutkan bahwa kalau ada sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan kurang dari waktu 2 menit, ya jangan ditunda lah. Langsung dikerjain aja. Dan bener aja, gue coba menerapkan itu sekitar seminggu 2 minggu, kelihatan banget. Gue nggak perlu, misalnya temen gue minta transfer, gampang kan transfer, buka banking atau nggak lu ke ATM langsung kirim. Ngapain lu tunda? Ya udah gue coba lakuin dan gue komparasi dengan pas gue dulu yang gue nunda-nunda, temen gue mintanya jam 1, gue kirimnya jam 5, itu benar-benar kelihatan banget sih. Jadi gue agak lebih santai aja. Masalah yang kedua adalah susah memisahkan antara dunia kuliah dan dunia bisnis. Jadi sering-sering banget yang namanya kecampur. Pernah nggak sih pas kalian, buat yang kuliah ya sambil berbisnis, pernah nggak sih kalau pas kalian lagi kuliah, pas itu lagi ujian akhir, tiba-tiba kalian kepikiran dengan orderan kalian yang belum selesai? Gue sering banget nih. Akhirnya gue ngerjain ujian gue itu jadi nggak konsen aja. Pas 6 bulan pertama gue mulai usaha, gue masih menyesuaikan tuh, masih belajar-belajar lah gimana manage waktu, gimana lihat polanya. Gue jadi gak konsen ngerjain tugas dan sebagainya. Gue kasih tahu, gue itu kan anak IT ya, dan anak IT itu berhubungan banget sama yang namanya coding. Lalu pas 6 bulan pertama gue mulai usaha, bahasa pemrograman yang gue pelajari di semester itu adalah Java. Java itu bahasa pemrograman yang sering banget digunakan di perusahaan. Jadi buat anak IT, kalian harus bisa yang namanya Java. Dan gue miss itu. Akhirnya sampai sekarang gue masih belajar basic-basicnya Java. Buat mengulang 6 bulan usaha gue yang di awal tadi. Itu ngeselin banget. Dan kalau dia tanya, IPK lu gimana Win, turun? Ya pastilah. Gue nggak sepinter itu yang meskipun gue nggak belajar gue bisa, nggak, gue nggak kayak gitu. Gue tetap butuh yang namanya belajar, dan gue nggak sempat belajar pas ujiannya, jadi IPK gue turun, cuma nggak jatuh-jatuh banget untungnya. Masalah ketiga dan yang terakhir yang bakal gue bahas kali ini adalah menyesuaikan waktu dengan teman. Karena ketika lu kuliah sambil berbisnis nih, kalian ada dua oposisi. Oposisi, dua kelompok pertemanan. Yang pertama teman kuliah, ada yang kedua adalah teman bisnis, partner bisnis lah sebutannya. Oke aja sih kalau kalian itu partner bisnisnya adalah teman kuliah kalian juga yang deket sama kalian. Cuma kalau teman kuliah kalian beda dengan teman bisnis kalian juga beda, itu susah banget. Apalagi ini, gue sama partner bisnis gue ini kuliah di kampus yang berbeda. Jadi ketika gue kuliah, partner bisnis gue ini nggak bisa minta bantuan gue buat jalanin workshopnya. Tapi ketika gue ada di workshop dan gue mau minta bantuan partner bisnis gue yang lagi kuliah, gue juga nggak bisa. Belum lagi nih, gue harus nyesuaiin waktu sama teman kuliah gue yang notabene kelasnya beda-beda waktunya. Apalagi ada tugas dari satu mata kuliah yang mengharuskan lo buat kerja kelompok. Lalu di sisi lain, kalau lo nungguin temen lo nggak bisa ngejalanin workshop lo. Tapi kalau lo ngejalanin workshop lo, tugas lo terbengkalai. Itu juga kalau sananya teman kuliah lo, teman bisnis lo itu lancar-lancar aja. Bahkan kadang-kadang mereka itu kan juga suka rewel ya. Kayak partner bisnis gue, harusnya dia kayak gini, dia malah ngelakuin yang lain dulu. Ya berhubungan dengan orang itu kan juga fluktuatif ya. Ya harus bisa menyesuaikan aja. Gue udah bahas beberapa alasan dan juga kesulitan yang gue hadapin. Bisa dibilang ini kesulitan yang universal lah dihadapin oleh anak kuliah yang memilih untuk berbisnis. Gue punya salah satu contoh. Dia ini pendiri brand fashion e-commerce yang cukup hits sampai saat ini, yaitu Yasa Singgi. Jadi dia itu kan mulai bisnis bahkan sebelum dia masuk kuliah, pas dia masih SMA. Dia masuk kuliah dengan uang sendiri dari hasil usaha dia. Yang menarik tuh, dia pernah mengalami kerugian sampai ratusan juta. Kalau buat gua, ngalamin kerugian ratusan juta,
itu jadi beban tersendiri loh. Apalagi pas itu dia udah mulai kuliah, pasti ke bawah pas dia lagi kuliah. Jadi kalau nggak kuat mental sih, bisa aja dia berhenti di tengah jalan. Jadi dia stop berbisnis karena udah mengalami kerugian sebesar itu. Cuma si Kak Yasa ini, gue manggil Kak ya, lebih tua, dia itu nggak berhenti. Dia malah terus melanjutkan perjalanan dia dan dia membangun brand Men's Republic. Dan akhirnya bisnisnya itu bisa stabil dan sukses sampai sekarang. Belum lagi, gue dengar-dengar dan gue baca juga dari artikel, dia itu lulus kuliah dengan status cum laude. Gila men, bisnisnya sukses, lulusnya cum laude. Tips dari dia, yang gue kutip dari Liputan 6 adalah, dia bilang, kunci bisa menjalankan bisnis dan pendidikan itu terletak pada bagaimana kita mengerjakan hal yang kita sukai. Karena kalau kita suka sama sesuatu, itu bisa membuat seseorang merasa senang atau enjoy ketika menjalankan yang dia pilih tersebut. Misalnya, gue berbisnis di bidang ini, gue enjoy karena gue suka di bidang ini. Jadi nggak merasa beban lah. Atau enggak, gue kuliah di sini, tapi gue sambil berbisnis. Bisnis gue berat nih, tapi gue kuliah enjoy aja kok. Karena jurusan yang gue pilih itu adalah jurusan yang gue suka. Jadi ya santai aja. Ada juga nih tips lain yang gue ambil dari uangteman.com. Uangteman.com ini adalah salah satu startup fintech Indonesia. Tapi yang gue ambil dari blognya ya. Ada 4 poin. Yang pertama, prioritaskan keduanya. Jadi kuliah dan bisnis itu sama-sama diprioritaskan. Nggak boleh berat sebelah. Menurut gue gimana? Gue setuju akan hal ini. Jangan karena kalian usahanya udah jalan, kalian malah meninggalkan kuliah kalian. Karena kalau kita bisa memprioritaskan dua hal ini, kita akan melatih diri kita buat disiplin dan memenuhi komitmen kita secara personal. Janganlah terpaku sama para entrepreneur yang drop out kayak di Amerika gitu. Karena mereka itu kan bisa dibilang satu di antara ratusan atau jutaan orang yang beruntung bisnisnya bisa berkembang pesat ketika mereka masih di bangku kuliah. Pas sukses di bangku kuliah dan bisnis mereka itu butuh orang yang bisa standby 24 jam, makanya mereka drop out. Kalau bisnis kalian cuma jalan ya slow-slow aja ya, jangan terlalu dipusingin deh yang namanya drop out gitu. Tips kedua adalah kejar target. Kalau menurut gue sih hal ini bisa dijadikan motivasi buat banyak orang. Karena target itu adalah semacam achievement. Misalnya nih, kita pasang target kuliah maksimal 4 tahun. Jadi kita bisa sedikit memprioritaskan kuliah kita sembari usaha kita. Jadi dua-duanya bisa jalan, tapi gue tetap sedikit lebih fokus buat kuliah agar gue bisa lulus 4 tahun. Atau target yang lain, gue pengen target kuliah 4 tahun, tapi uang semesternya gue bayar sendiri. Jadi motivasinya double, prioritasnya juga seimbang. Gue mau kuliah, lulus 4 tahun, gimana caranya? Gue harus bisa bayar kuliah gue sendiri dengan bisnis gue. Tapi gue gak boleh ngulang. Oleh karena itu gue harus terus belajar. Nah, kalau hal ini ditanamkan di mindset kita, lama-lama kita bakal terbiasa dan udah gak jadi beban lagi buat kita. Jadi santai aja. Yang ketiga adalah memilih bisnis yang mudah bagi mahasiswa. Kalau menurut gue poin ini itu cocok banget buat orang yang memprioritaskan kuliahnya sebagai nomor satu, sedangkan bisnisnya sebagai sampingan atau penambah uang saku aja. Dimana mahasiswa itu nggak mau pusing-pusing banget lah ngurusin bisnisnya. Ya ada contoh-contoh bisnis yang bisa diterapkan itu misalnya dropshipper, reseller kecil, atau enggak jualan jasa. Itu kan simple tuh, nggak pusing-pusing banget. Dan poin terakhir adalah selalu berpikir positif. Kalau yang ini gue setuju banget. Karena mau bagaimanapun ya, kalau kita nggak berpikir positif, salah satu di antara kuliah atau bisnis itu bisa terbengkalai. Gue itu pernah loh kepikiran untuk berhenti kuliah karena gue melihat usaha gue jalan. Karena gue nggak
berpikir seperti itu, gue jadi malas kuliah, malas belajar. Akhirnya IPK gue turun. Dan ngeliat IPK turun itu ya kalian bakal kepikiran buat nggak lanjut. Tuh ngapain gue lanjutin kok IPK gue turun. Padahal kenapa bisa seperti itu? Itu efek domino karena mindset kalian. Kalian udah malas kuliah, kalian jadi malas belajar. Karena malas belajar ngerjain soalnya nggak maksimal, nilainya jelek, IPK-nya turun. Domino. Domino dari mana? Dari mindset yang tadi. Itu dari segi kuliah. Kalau dari segi bisnis gimana? Misalnya pas kalian kuliah, kalian ngelihat bisnis kalian itu pembeli atau customer-nya sedikit di awal. Di awal-awal tuh sedikit banget. Misalnya cuma 5 pembeli dalam 2 minggu. Muncul tuh pikiran negatif yang membuat kalian berpikir, ah ini barangnya kenapa nih kok nggak laku? Udahlah gue ganti aja. Atau enggak, gue ganti deh, gue jualan yang lain, yang beda dari yang ini. Bahkan ada yang berpikir, ah nggak laku lah, udahlah berhenti aja lah, ntar gue rugi lagi. Padahal kan kalau misalnya kalian benar-benar cari, kenapa bisnis kalian itu bisa nggak laku dulu? Kalian cari masalahnya, lalu temukan solusinya, setidaknya bisnis itu bisa berjalan lebih baik. Jadi kalian nggak berhenti. Ingat, positive thinking aja. Kalau dari gue sendiri sih, yang paling diutamakan itu adalah kemampuan manajemen waktu dan prioritizing aja. Yang penting bisa manage waktu deh. Kalau lu udah bisa manage waktu, udah gampang. Mau ngapain aja gampang. Udah tahu step-stepnya bagaimana. Kalau kalian udah tahu bagaimana cara memprioritaskan sebuah aktivitas, kalian bakal dengan gampang juga say no buat something yang nggak penting. Dan yang lain yang perlu diutamakan itu adalah yang pasti positive thinking. Ya, mungkin itu aja sih pembahasan dari gua kali ini. Kuliah sambil berbisnis itu bisa banget dilakukan. Tapi memang perlu usaha ekstra berat untuk menyesuaikan antara bisnis dan dunia kuliah. Jadi, opsi ada di tangan kalian. Memulai bisnis di masa kuliah memang memiliki tantangan tersendiri. Namun, hal itu harus membantu kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih dalam membesarkan bisnis menjadi bisnis yang stabil ke depannya. Oke, sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.